Oke guys, balik lagi sama gua si Kerempeng di sini. Jadi di video kali ini gua mau kasih update seputar iOS lagi. Kali ini datang dari official version yaitu iOS 18.6. Gue udah update di iPhone 11 sekaligus ngasih tahu ke kalian kira-kira apa aja sih fitur baru yang terdapat di iPhone yang non Apple Intelligence. Gua akan kasih tahu semuanya ke kalian, jadi langsung aja kita bahas. Ya, ini dia iOS 18.6 yang udah gue install di iPhone 11, iPhone yang nggak support Apple Intelligence. Walaupun di dalam iOS ini juga bisa dibilang hampir nggak ada fitur Apple Intelligence yang baru ya, karena memang ini kan Apple lagi fokus ke beta version terbarunya yaitu iOS 26. Jadi untuk lanjutan iOS 18-nya termasuk iOS 18.6 ini akan lebih diperuntukkan untuk perbaikan bugs dan stabilisasi software aja. Dan selain iOS, Apple sebenarnya juga kasih updatean di device yang lainnya ya, yaitu di sini kita akan cek ada iPadOS 18.6, ada macOS 15.6, tvOS 18.6, visionOS 2.6, dan yang terakhir ada watchOS 11.6. Jadi buat kalian yang punya semua device tadi, bisa langsung diupdate aja kalau misalnya pengen dapetin perbaikan bugs yang terkini dan juga terbaru. Kita balik lagi ke iOS-nya, ke bagian pengaturan, cek ke umum mengenai di sini ada versi iOS yaitu 18.6.22G86. Jadi ini untuk build number-nya ya, buat kalian yang mau update ke 18.6, pastikan untuk build number-nya sama seperti yang ada di iPhone gue ini. Terus berbicara mengenai apa aja yang baru, seperti yang gue bilang tadi, ini memang nggak ada hal yang baru yang secara signifikan tuh nggak ada, karena memang untuk perbaikan bug saja. Dan yang pertama itu ada di bagian aplikasi foto ya. Jadi kalau kita buka aplikasi foto sini, terus pilih bagian memori di sini, terus kalian bisa pilih salah satu memori ya. Misalnya gue pilih yang ini, lalu pencet titik 3 di bagian atas ini, ada bagikan atau share ya. Sebelumnya di iOS 18.5 itu sempat nge-crash ya, bahkan nggak bisa diakses sama sekali untuk fitur bagikan ini, share dari isi memori yang ada di galeri kita, itu nggak bisa diakses sama sekali di iOS 18.5. Nah sekarang untungnya di 18.6 itu bisa, nggak ada kendala sama sekali. Memang di 18.5 kemarin tuh untuk beberapa pengguna aja ya, gue punya dua iPhone, satunya di iPhone 15 Pro Max itu bisa, sementara di iPhone 11 itu nggak bisa. Jadi memang untuk beberapa iPhone aja kayaknya sih ya, gue nggak tahu juga. Tapi di 18.6 ini Apple sepertinya udah memperbaiki semua, jadi kita bisa menikmati fitur ini kembali. Untuk bugs yang lainnya yang sempat gue alami itu ada di bagian WiFi sini nih. Di bagian pengaturan WiFi, kalian bisa cek aja di bagian WiFi sini, itu sempat kurang stabil ya, dan juga lama gitu untuk connect-nya. Pas gue gini nih, gue matiin, gue nyalain lagi, terus gue konekin, ini kan auto connect ya, dia langsung muncul untuk bar WiFi-nya. Itu di 18.5 sempat kayak lama banget gitu untuk masuknya, mungkin 5 detik baru muncul tuh si barnya, dan baru connect untuk internetnya. Tapi di 18.6 lu bisa lihat sendiri tadi untuk barnya langsung muncul, dan ini langsung connect dengan internet yang ada di rumah gua. Bug selanjutnya itu ada di bagian kamera, itu sempat ngeblank ya pas gue pencet kayak gini. Itu delay sekitar 1,5 sampai 2 detik dulu baru muncul tuh si kameranya. Kamera belakang ya, kalau kamera depan dia nggak ada masalah, kamera belakang aja yang ngebug itu nggak bisa munculin langsung, jadi blank hitam dulu sekitar 1 sampai 2 detikan lah kalau nggak salah. Tapi di 18.6 ini ya nggak ada masalah sih, pas gue tap kayak gini dia langsung ya, itu kan ada jeda dikit banget tuh, kayaknya 0,5 detik deh. Nah kemarin tuh sampai 2 detik baru muncul tuh di 18.5 di iPhone 11 ya. Ya walaupun sebenarnya cuman sebentar sih, nggak nyampe 5 detik, tapi tetap aja itu ngeganggu untuk gue pribadi. Ya nggak tahu sih kalian ngeganggu atau nggak kalau misalnya kayak gitu. Tapi untungnya di 18.6 ini ya so far aman-aman aja, nggak ada masalah. Pas gue tap kayak gini langsung masuk ya. Terus buat kalian yang nanya kira-kira perpindahan lensa dari 0,5 ke 1 kali itu masih jedak-jeduk atau enggak, masih patah atau enggak, lu bisa lihat sendiri di sini. Ini untuk 0,5 atau ultra wide, lensa ultra wide dari iPhone 11. Kita pindahkan ke lensa utama 1 kali di sini. Smooth ya. Ini di bagian foto. Nah, di bagian videonya set. Masih sama. Masih patah ya, dan memang ini kayaknya gua rasa permanen ya Apple kasih, karena memang di iOS 26 beta itu tetap sama gua ngalamin hal kayak gini, jadi gak ada bedanya dengan iOS 18.6 ini. Bug selanjutnya mungkin ada di bagian keyboard. Gue tuh sempat nge-lag ya pada saat gue pakai keyboard gini nih. Gue ketik beberapa kali dia baru muncul, jadi nggak responsif gitu loh. Dan jadinya kan bikin nggak enak ya moodnya kalau misalnya si keyboard itu nge-lag atau delay. Tapi so far di 18.6 ini sih nggak ada masalah ya. Dia real time gitu untuk pengetikannya.
Jadi harusnya sih nggak akan ada kendala kayak di 18.5 kemarin. Perubahan lainnya itu ada di region Uni Eropa ya, yang mana sekarang tuh untuk para penggunanya bisa mendownload dan menginstal marketplace apps dari webnya langsung. Jadi kalau misalnya kalian pergi ke Safari ataupun Chrome, kalian cari dan dapetin marketplace apps selain App Store, itu bisa langsung di-download dan install ya di region Eropa aja. Untuk region Asia sementara belum ada dan gua nggak tahu dikasih atau enggak ya. Tapi feeling gue sih nggak akan dikasih, itu pasti untuk region Eropa aja. Oke, paling itu aja yang bisa gue bahas untuk di iOS 18.6 ini. Sekarang kita berbicara mengenai performa. Performa ini baru banget gue update, jadi gue belum bisa kasih gambaran secara keseluruhan. Tapi kalau misalnya kalian nanyain ada lagging atau enggak, ada bugs ataupun ada crash dari aplikasi-aplikasi yang gue pakai itu ada atau enggak, sementara ini aman, nggak ada masalah sama sekali. So far ini masih berjalan normal seperti sedia kala. Mungkin nantinya akan gue update ya 3 hari atau seminggu penggunaan dari iOS 18.6 ini. Dan buat kalian yang mau tahu performa berdasarkan angka, gue juga udah tes ya di Geekbench 6. Ini gue compare juga dengan iOS 18.5 kemarin. Untuk CPU benchmarknya di sini gue dapetin di angka 1667, ini iOS 18.6. Itu untuk single core-nya ya. Sementara untuk multi core-nya di 3789. Kita compare dengan 18.5 untuk singlenya gue dapetin di 1759. Sementara untuk multicore-nya di 3434. Ada penurunan sedikit dari single core-nya. Sementara untuk multicore-nya ada kenaikan yang menurut gue cukup signifikan ya. Terus untuk GPU benchmark-nya juga udah gue tes. Gue dapetin skor tuh di angka 14.117. Ini untuk 18.6. Sementara untuk 18.5-nya di 13.592. Ada kenaikan yang lumayan lah ya, nggak signifikan juga. Tapi tetap aja semua itu cuma data berdasarkan angka aja, performa berdasarkan angka yang nggak bisa dijadiin patokan utama untuk mengukur performa keseluruhan dari iPhone kalian. Seperti yang gue bilang tadi, nextnya akan gue ulas secara lebih terperinci performa dari iOS 18.6 ini 3 hari atau seminggu ke depan lah. Baterai juga gue belum bisa berbicara banyak. Yang jelas ini iPhone 11 dengan baterai health yang udah service ya, dengan kapasitas maksimumnya tuh 79%. Secara penggunaan sehari-hari ini masih bisa dipakai dengan normal. Sehari tuh mungkin bisa 2 kali cas ya kalau misalnya mau pakai sampai tidur. Biasanya ngecas tuh di jam 5 sore kalau misalnya penggunanya dari jam 7 pagi, dan jam 5 sore itu bisa dipakai sampai tidur mungkin jam 10 atau jam 11. Jadi sehari tuh mungkin bisa 1 sampai 2 kali cas lah. Kalau misalnya ngegame ya mungkin bisa 2 sampai 3 kali cas. Oke, paling gitu dulu aja video dari gua. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan ini gua update pakai iPhone yang non Apple Intelligence, jadi paling nggak bisa jadiin gambaran buat kalian para pengguna Apple yang mungkin mayoritas di bawah iPhone 15 ya, berarti itu kan nggak support Apple Intelligence. Dan faktanya memang di iOS 18.6 ini nggak ada updatean juga soal Apple Intelligence. Paling nggak bisa buat gambaran kalian kira-kira seperti apa iPhone 11 di iOS 18.6. So, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya and goodbye.